Sistem tata surya. Halo teman-teman, selamat datang dalam video animasi edukatif ini. Kita akan mempelajari tentang sistem tata surya. Kita akan menjelajahi planet-planet, mempelajari karakteristik unik masing-masing planet, dan memahami bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Mari kita belajar tentang planet-planet yang ada di tata surya kita. Apa itu tata surya? Tata surya adalah semua benda yang ada di langit, seperti kumpulan planet, meteor, atau objek lain yang mengorbit pada matahari, termasuk planet bumi tempat kita tinggal. Dari semua benda di langit, mereka membentuk sistem yang teratur dengan matahari sebagai pusat tata surya kita. Oh iya, kenapa mereka semua mengorbit pada matahari? Lalu, kenapa sih matahari dijadikan sebagai pusat tata surya? Ternyata, matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lainnya mengorbit pada matahari. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Ternyata, matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lainnya mengorbit pada matahari. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Ternyata, matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lainnya mengorbit pada matahari. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Ternyata, matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lainnya mengorbit pada matahari. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap planet. Nah, karena matahari dan planet sama-sama memiliki gaya gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik di antara mereka, sehingga ada yang namanya rotasi dan revolusi. Semakin dekat planet dengan matahari, maka akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan planet yang paling jauh dari matahari. Nah, sekarang kita bahas yuk sistem tata surya satu persatu. Matahari. Seperti yang kita ketahui, matahari adalah pusat tata surya kita yang berupa bola gas panas. Karena ia termasuk bintang, sehingga dapat memancarkan cahaya. Sejauh ini, matahari adalah objek sekaligus bintang yang paling besar di tata surya. Sekitar 99,8% massa tata surya dipegang oleh matahari dan diameternya sekitar 109 kali diameter bumi. Kalau dibayangkan, sekitar 1 juta bumi bisa muat di dalam matahari. Wah, terbayang nggak sih seberapa besar matahari ini? Matahari adalah salah satu bintang dari 100 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Matahari ini terdiri dari zona dan lapisan. Bagian dalam matahari ada inti, zona radiasi, dan zona konvektif.
sedangkan pada bagian atmosfer terdiri dari fotosfer, kromosfer, dan korona. Planet. Planet adalah benda langit yang tidak bisa memantulkan cahaya karena ia bukan bintang. Namun, planet bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Kalian sudah tahu belum? Planet dalam tata surya kita ada apa saja? Planet dibedakan menjadi dua bagian, yaitu planet luar dan planet dalam. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya kita bahas planet-planet satu persatu. Planet pertama yang akan kita bahas adalah Merkurius. Planet yang terletak paling dekat dengan matahari dan termasuk yang paling kecil di antara planet lainnya. Merkurius mengelilingi matahari setiap 88 hari di bumi. Lama juga ya. Dan ternyata satu hari di Merkurius sama dengan 59 hari di bumi loh. Mari kita cari tahu ciri-ciri dari planet Merkurius. Yang pertama, Merkurius adalah planet yang terkecil dan terdekat dari matahari. Yang kedua, atmosfernya sangat tipis dan diklasifikasikan dalam eksosfer oleh para ilmuwan. Yang ketiga, memiliki suhu 426,7 derajat Celcius pada bagian yang menghadap matahari dan minus 173 derajat Celcius pada bagian yang membelakangi matahari. Yang keempat, planetnya berwarna abu-abu. Yang kelima, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Yang keenam, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Dan yang terakhir, memiliki diameter sekitar 4.879 km. Planet selanjutnya adalah planet Venus. Kalian pernah dengar bintang kejora? Itu merupakan salah satu julukan dari planet Venus. Planet ini biasanya terlihat dari bumi pada sore hari. Terlihat seperti bintang, tapi tak berkelap-kelip. Namun, atmosfer planet Venus ini beracun, diisi dengan karbon dioksida dan diselimuti awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Awan tersebut membuat panas terperangkap di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan efek rumah kaca berlebih. Itulah mengapa meskipun Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, namun Venuslah yang memiliki suhu paling panas di antara planet lainnya loh. Mari kita cari tahu ciri-ciri dari planet Venus. Yang pertama, Venus dijuluki sebagai bintang fajar, bintang sore, dan bintang kejora. Yang kedua, planet terpanas di tata surya dengan suhu 900 derajat Fahrenheit atau setara dengan 465 derajat Celcius. Yang ketiga, arah rotasinya berlawanan dengan planet yang lainnya. Yang keempat, memiliki jarak lebih dari 67 juta mil atau sekitar 108 juta kilometer dari matahari. Yang kelima, planet yang berwarna putih kekuningan. Yang keenam, memiliki atmosfer yang tebal dan sebagian besar terdiri dari asam sulfat dan karbon dioksida. Planet dari tata surya yang ketiga adalah Bumi, satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan dengan atmosfer kaya oksigen. Mari kita cari tahu ciri-ciri dari planet Bumi. Yang pertama, atmosfer terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Yang kedua, atmosfer bumi terlindungi dari meteoroid. Yang ketiga, memiliki kondisi yang ramah bagi makhluk hidup dan satu-satunya planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Yang keempat, permukaannya terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Yang kelima, berwarna biru kehijauan. Yang keenam,
memiliki jarak 93 juta mil atau 150 juta kilometer dari matahari. Yang ketujuh, memiliki satu buah satelit yaitu bulan. Yang kedelapan, satu hari di bumi sekitar 24 jam dan satu tahun di bumi sekitar 365 hari. Dan terakhir, bumi tidak memiliki cincin. Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, dan berdebu. Planet Mars juga terkenal dengan gunung berapinya yang besar dan lembah yang dalam. Bahkan, planet ini merupakan yang paling sering terjadi badai angin dibandingkan dengan planet lainnya. Mari kita cari tahu ciri-ciri tentang planet Mars. Yang pertama, Mars dijuluki sebagai planet merah. Yang kedua, memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan karena berasal dari oksidasi besi. Yang ketiga, komposisi atmosfernya antara lain karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Yang keempat, jarak antara planet Mars dengan matahari sekitar 228 juta kilometer atau sekitar 142 juta mili. Yang kelima, planet Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Yang keenam, Mars tidak memiliki cincin. Dan yang terakhir, suhu planet Mars berkisar antara minus 113 hingga 0 derajat Celcius. Jupiter. Planet Jupiter termasuk dalam planet luar dan merupakan yang terbesar di tata surya. Jika dibandingkan dengan bumi, misalnya bumi berukuran anggur, maka Jupiter akan berukuran bola basket. Jupiter merupakan planet yang dingin dan awalnya terbentuk dari amonia dan air. Mari kita cari tahu tentang ciri-ciri planet Jupiter. Yang pertama, Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Yang kedua, warna permukaannya tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih. Hal ini disebabkan oleh badai besar dan berputar di atmosfernya. Yang ketiga, atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, metana, amonia, dan es air. Yang keempat, diameter planetnya sekitar 14.890 km. Yang kelima, jaraknya dari matahari adalah 778 juta kilometer atau sekitar 484 juta mil. Dan yang terakhir, memiliki satelit terbanyak yaitu 75 satelit. Saturnus. Saturnus terkenal dengan cincin indah yang terbuat dari es dan debu. Meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, tetapi cincin Saturnuslah yang paling cantik. Cincin ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit planet Saturnus dalam pita tipis yang tebalnya 1 mil. Mari kita cari tahu ciri-ciri dari planet Saturnus. Yang pertama, Saturnus memiliki cincin yang mengorbit pada planetnya. Yang kedua, permukaannya berwarna kuning pucat. Yang ketiga, jaraknya dengan matahari sejauh 1,4 miliar kilometer. Yang keempat, memiliki diameter 116.463 km. Yang kelima, memiliki sebanyak 82 satelit. Uranus. Uranus adalah planet dengan sumbu rotasi yang miring ekstrim dan mengandung es metana. Planet yang pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop. Meskipun planet ini berada pada urutan ke-7 dalam tata surya, tetapi Uranus adalah planet yang paling dingin di antara planet lainnya. Planet ini memiliki ukuran 4 kali bumi. Mari kita cari tahu tentang planet Uranus. Yang pertama, planet dengan suhu terendah yaitu minus 24 derajat Celcius. Yang kedua, memiliki 27 satelit.
Yang ketiga, diameter planetnya sebesar 50.724 km. Yang keempat, berwarna biru muda. Yang kelima, memiliki cincin redup vertikal. Yang keenam, berotasi pada poros yang sejajar dengan orbitnya. Yang ketujuh, atmosfernya terdiri dari metana, inti padat, dan metana beku. Yang kedelapan, jarak Uranus ke matahari sejauh 1,8 miliar mil. Dan yang terakhir, Uranus membutuhkan 17 jam bumi untuk berotasi pada porosnya dan membutuhkan 84 tahun bumi untuk mengorbit matahari. Neptunus. Planet ini merupakan planet yang terjauh dari matahari. Mari kita cari tahu tentang ciri-ciri planet Neptunus. Yang pertama, jarak planet dengan matahari sejauh 4,5 miliar kilometer atau sekitar 2,8 miliar mil. Yang kedua, satu hari di Neptunus adalah 16 jam di bumi. Yang ketiga, satu tahun di Neptunus sama dengan 165 tahun di bumi. Yang keempat, suhu permukaannya adalah minus 214 derajat Celcius. Yang kelima, berwarna biru. Yang keenam, diameter planetnya adalah 49.530 km. Dan yang terakhir, memiliki 8 buah satelit antara lain Triton, Proteus, dan Nereid. Perjalanan kita menjelajahi sistem tata surya telah berakhir. Tetapi rasa ingin tahu kita akan selalu berlanjut. Alam semesta begitu luas dan penuh misteri dan masih banyak yang harus kita pelajari. Semoga video animasi ini telah menginspirasi kalian untuk terus mengeksplorasi dan menghargai keajaiban alam semesta yang menakjubkan ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye.